Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal seleksi P3K Kemenag kompetensi manajerial. Soal ini saya ambil dari berapa pengalaman teman-teman kita yang sudah mengikuti tes P3K di tahun sebelumnya dan mereka lulus ya pada tahun kemarin. Langsung saja Bapak Ibu kita bahas prediksi soal P3K kompetensi manajerial bagian 1. Untuk nomor 1, Anda sedang dalam perjalanan dinas menggunakan fasilitas kantor, namun pada saat di lampu merah seorang pengendara motor menyerempet Anda dan memberikan goresan ke mobil kantor tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Jujur kepada atasan bahwa mobil mendapatkan goresan. B. Langsung membawa ke bengkel setelah dinas. C. Melaporkan ke polisi kejadian tersebut sehingga pemotor bisa ditangkap. D. Mengembalikan mobil dinas seperti biasa. Nah, di sini tadi di dalam soal, ketika kita sedang ada di perjalanan kemudian menggunakan fasilitas kantor, namun pada saat di lampu merah ada seorang pengendara motor menyerempet kita ya, sehingga kendaraan yang kita pakai tergores. Nah, maka apa yang kita lakukan? Opsi A, jujur kepada atasan bahwa mobil mendapatkan goresan. Nah, ini bagus ya, jujur, akan tetapi tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban kita karena kita sudah menggunakan fasilitas kantor ya. Jadi ini kita lewat ya. Kemudian yang opsi B, langsung membawa ke bengkel setelah dinas. Nah, ini kita keep dulu ya. Kemudian yang C, melaporkan ke polisi kejadian tersebut sehingga pemotor bisa ditangkap. Nah, ini juga sebenarnya baik ya dilakukan. Akan tetapi opsi ini kita lewat ya, karena saya pikir opsi B itu lebih baik daripada opsi C ya. Kemudian yang D, mengembalikan mobil dinas seperti biasa. Nah, ini terlalu seolah-olah tidak bertanggung jawab ya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu pilih. Jadi jawaban untuk nomor 1 yang paling tepat adalah B ya. Kenapa? Karena bertanggung jawab itu merupakan suatu aspek yang harus dimiliki seorang pegawai ya. Karena aspek ini berhubungan dengan sikap integritas ya. Sehingga untuk opsi yang A ini poinnya 3, yang B poinnya 4, yang C poinnya 3, yang D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 2. Hari Minggu ini Pak RT telah mengundang Anda dan tetangga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan kompleks Anda. Namun hari tersebut Anda telah diperintahkan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi yang sedang melakukan perbaikan kantor. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan dengan mengatakan bahwa Anda telah ada janji membersihkan kompleks bersama warga. B. Meminta izin kepada Pak RT untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditunda. C. Melapor kepada Pak RT untuk mengerjakan bagiannya sedikit, kemudian ke kantor mengawasi pegawai. D. Melakukan kerja bakti dengan warga kompleks, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita dihadapkan dua kegiatan bersamaan ya. Di satu sisi kita harus mengikuti kerja bakti di lingkungan kompleks kita ya. Tapi di sisi lain kita juga diperintahkan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dua pekerjaan secara bersamaan ya? Kuncinya kita harus bisa mengerjakan kedua-duanya ya. Kalau bisa itu maksimalkan kita bisa kerjakan dua-duanya. Baik, kita cek opsi yang pertama, meminta izin kepada atasan ya, dengan mengatakan bahwa Anda telah ada janji membersihkan kompleks bersama warga. Nah, ini kita mengorbankan salah satu pekerjaan ya, berarti tidak boleh kita pilih ini.
Kemudian yang B, meminta izin kepada Pak RT untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditunda. Ini juga sama ya, mengabaikan pekerjaan lain. Kemudian yang C, melapor kepada Pak RT untuk mengerjakan bagiannya sedikit, kemudian ke kantor mengawasi pegawai. Nah, ini lumayan baik ya. Jadi kita mengerjakan kegiatan di kompleks dulu walaupun hanya sebentar ya. Kemudian kita pergi ke kantor ya. Namun ada opsi, saya pikir ada opsi yang paling baik yaitu D ya. Melakukan kerja bakti dengan warga kompleks, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Ini yang D ya. Kenapa? Karena salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang ASN itu adalah kerjasama. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab ASN mengharuskan mereka untuk bisa bekerja secara bersama-sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada ya. Selain itu, hal ini juga terkait dengan kemampuan manajerial di mana Anda bisa mengakomodir berbagai macam tugas dan tanggung jawab tanpa melalaikan salah satunya ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Opsi A memiliki poin 1 ya, kemudian opsi B di sini memiliki poin 2, opsi C memiliki 3, dan opsi D, nah ini paling tinggi ya, memiliki poin 4. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam sebuah rapat, masing-masing anggota tim diminta untuk mengemukakan pendapat. Apa yang Anda lakukan agar pendapat Anda dipilih oleh pimpinan? A. Membayar anggota tim untuk memilih pendapatnya. B. Melakukan persuasi kepada setiap anggota tim. C. Membiarkan para anggota memilih tanpa melakukan apa-apa. D. Menjanjikan jabatan atau hadiah tertentu jika pendapatnya terpilih. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal 3 ini ya, kita di sini punya pendapat, tapi kita ingin pendapat kita itu dipilih oleh pimpinan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? A. Membayar anggota tim untuk memilih pendapatnya. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian yang B, melakukan persuasi kepada setiap anggota tim. Persuasi itu meyakinkan ya. Ini bisa jadi kita keep dulu ya. Kemudian yang C, membiarkan para anggota memilih tanpa melakukan apa-apa. Nah, ini bisa jadi ya, cuman kita seolah-olah tidak punya usaha untuk meyakinkan tim kita. Jadi lebih baik opsi B tadi ya. Terus opsi D, menjanjikan jabatan atau hadiah tertentu jika pendapatnya terpilih. Nah, ini apalagi ya, memiliki konotasi yang negatif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Kenapa? Karena salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang ASN adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik ya. Dan ciri dari komunikasi yang baik adalah mampu membujuk atau meyakinkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih opsi A ya, itu akan memiliki poin 2, kemudian opsi B memiliki poin 4, yang C poinnya 3, yang D poinnya 1 ya. Lanjut ke soal nomor 4. Saat sedang rapat penting, Anda mendapatkan telepon dari adik Anda bahwa orang tua Anda sedang berada di rumah sakit karena pingsan. Padahal jarak dari kantor Anda ke rumah sakit itu cukup jauh ya. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi ini? A. Langsung bergegas mencari tiket untuk pulang karena ini adalah orang tua saya. B. Meminta maaf kepada para klien karena harus pergi dan meminta anggota untuk melanjutkan rapatnya. C. Memastikan kondisi orang tua kepada adik dan memutuskan untuk melanjutkan atau menunda rapat. D. Menghubungi atasan dan menceritakan kondisi ini dan meminta izin untuk mengganti hari rapat. Baik, Bapak Ibu, di sini ketika kita mendapatkan kabar ya, baik dari adik ataupun kerabat dari rumah ya, bahwa ada ibu kita misalnya di rumah sakit ya karena pingsan. Kemudian kantor dan rumah sakit itu cukup jauh. Apa yang harus kita lakukan ya? Opsi A, langsung bergegas mencari tiket untuk pulang karena ini adalah orang tua saya. Nah, baik.
Untuk opsi A di sini kita berarti meninggalkan pekerjaan kita ya di kantor. Padahal di kantor kita lagi rapat penting gitu ya. Ini kurang baik kalau menurut saya ya. Kemudian yang D, meminta maaf kepada para klien karena harus pergi dan meminta anggota untuk melanjutkan rapatnya. Ini boleh jadi ya. Kita cek lagi opsi C, memastikan kondisi orang tua kepada adik dan memutuskan untuk melanjutkan atau menunda rapat. Nah, ini lebih baik daripada opsi B ya. Kita pastikan dulu kondisi orang tua kepada adik ya, perihal tentang sakitnya ya, karena pingsan tadi kan. Kalau misalnya baik-baik saja kita bisa lanjutkan rapat, tapi kalau misalnya urgen harus dijenguk atau apalagi harus diantar ke medis yang lebih bagus, maka kita tunda rapatnya ya. Nah, maka opsi C ini memiliki opsi yang lebih baik daripada B ya. Kemudian yang D, menghubungi atasan dan menceritakan kondisi ini dan meminta izin untuk mengganti hari rapat ya. Ini kurang begitu baik ya. Jadi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah C ya. Kenapa? Karena pada kondisi ini kurang memungkinkan jika harus menunda rapat dan bergegas kembali ke rumah orang tua ya. Karena jarak yang cukup jauh, sehingga memastikan dulu kondisi orang tua adalah pilihan yang paling bijak ya. Setelah mengetahui kondisi orang tua, barulah kemudian memutuskan apakah harus menunda atau bisa melanjutkan. Sebab salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang PNS atau ASN adalah kemampuan untuk mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan. Nah, hal ini tertuang dalam kemampuan untuk berorientasi pada hasil ya. Sehingga kalau Bapak Ibu pilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 5. Anda bekerja di sebuah servis mobil pada bagian pendaftaran. Suatu hari teman Anda menghubungi Anda untuk mendaftarkan kendaraannya saat itu karena dia belum bisa datang langsung karena terjebak macet. Sementara sudah banyak orang yang mengantri untuk mendaftarkan kendaraannya secara langsung. Apa yang Anda lakukan pada kondisi ini? A. Tetap mendaftarkannya sesuai dengan nomor antrian yang berlaku. B. Mendaftarkan kendaraan teman secara langsung karena pelanggan lain tidak akan mengetahuinya. C. Berbohong dengan mengatakan bahwa kendaraannya telah didaftarkan, padahal tidak, untuk menjaga persahabatan dan tidak mengganggu antrian. D. Mengatakan bahwa antrian sangat padat, sehingga sulit untuk mendapatkan jadwal hari ini dan memintanya datang besok saja. Baik Bapak Ibu, ketika kita bekerja di sebuah servis mobil pada bagian pendaftaran, kemudian teman kita ingin mendaftarkan, sementara dia masih ada di perjalanan, apa yang harus kita lakukan? Padahal yang mendaftar secara langsung itu begitu banyak ya antri. Opsi A, tetap mendaftarkannya sesuai dengan nomor antrian yang berlaku. Nah, ini cukup baik ya, kita keep dulu. Kemudian opsi B, mendaftarkan kendaraan teman secara langsung karena pelanggan lain tidak akan mengetahuinya. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, berbohong dengan mengatakan bahwa kendaraannya telah didaftarkan. Nah, ini berbohong punya konotasi negatif, tetapi tujuannya baik ya, untuk menjaga persahabatan dan tidak mengganggu antrian ya. Tapi tetap ini tidak boleh kita pilih opsi seperti ini ya. Kemudian yang D, mengatakan bahwa antrian sangat padat sehingga sulit untuk mendapatkan jadwal hari ini dan memintanya datang besok saja. Nah, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena menjadi seorang ASN tentu saja harus memiliki kemampuan untuk melayani publik ya secara profesional dan transparan. Perilaku-perilaku seperti mengutamakan keluarga atau kelompok tertentu itu tidak boleh dilakukan ya, karena itu bertentangan dengan sikap profesionalisme ya. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih opsi A, ini jawaban yang paling tepat ya. Poinnya 4, opsi B poinnya 1,
opsi C poinnya 3, opsi D poinnya 2 ya. Lanjut ke nomor 6. Menurut Anda, apa yang dibutuhkan seorang pegawai agar bisa melakukan tugasnya secara baik dengan konsisten? A. Memiliki kemauan untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman. B. Mengikuti setiap tren yang sedang viral. C. Mempelajari hal-hal baru meskipun terasa sulit. D. Memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan. Baik, kita cek opsi yang A, Bapak Ibu. Memiliki kemauan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Nah, ini harus seperti ini ya Bapak Ibu. Artinya kita harus mempunyai kemauan yang terus beradaptasi dengan tuntutan zaman ya. Kita keep dulu. Kemudian yang opsi B, mengikuti setiap tren yang sedang viral ya. Ini bagus juga, cuman kita terlalu fokus terhadap sesuatu hal yang memang hanya yang viral saja gitu ya. Kemudian yang C, mempelajari hal-hal baru meskipun terasa sulit. Nah, ini bagus ya. Tapi lebih baik kita memilih opsi A ya. Kita lewat. D, memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena hal yang paling penting untuk dimiliki seseorang itu adalah kemauannya untuk mengembangkan diri sehingga tetap relevan pada setiap kondisi waktu ya. Sehingga kemampuan beradaptasi itu sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu A, ini poinnya 4 ya. Kemudian kalau Bapak Ibu milih opsi B poinnya 2, opsi C 3 ya, opsi D itu 1. Lanjut ke soal nomor 7. Ibu Anda merupakan seorang guru yang masa baktinya sisa 6 bulan. Namun sekolah baru saja mengeluarkan aturan yang melakukan absen melalui smartphone dengan aplikasi yang dibuat oleh sekolah. Nah, Ibu Anda mengeluh karena tidak bisa mengoperasikan smartphone tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu untuk memberitahukan kepala sekolah bahwa sebaiknya aturan ini tidak diberlakukan kepada guru yang sedikit lagi pensiun karena terlalu merepotkan. B. Meminta ibu belajar pada guru yang lebih muda dan mengerti mengenai aplikasi tersebut. C. Mengajari ibu cara melakukan absensi meskipun saya juga harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu. D. Mendukung perubahan dari cara lama menuju cara yang lebih baru dan canggih. Baik, ketika kita mempunyai ibu yang merupakan seorang guru, masa baktinya tinggal sisa 6 bulan lagi ya. Kemudian di sekolahnya harus mengikuti aturan baru, absennya melalui smartphone. Sementara ibu kita tidak bisa mengoperasikan smartphone tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Opsi A, meminta ibu untuk memberitahukan kepala sekolah bahwa sebaiknya aturan ini tidak diberlakukan kepada guru yang sedikit lagi pensiun karena terlalu merepotkan. Nah, ini tentu kurang tepat opsi A ini. Kemudian yang B, meminta ibu belajar pada guru yang lebih muda dan mengerti mengenai aplikasi tersebut. Nah, ini bagus ya. Akan tetapi ini akan memakan waktu yang lama karena memang posisi ibu belum bisa atau bahkan tidak bisa mengoperasikan smartphone ya. Kemudian yang C, mengajari ibu cara melakukan absensi meskipun saya juga harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu. Nah, ini lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar dulu dari teman ibu kita ya. Lalu setelah kita mengerti, kita ajari cara mengabsen melewat smartphone-nya ya. Kemudian yang D, mendukung perubahan dari cara lama menuju cara yang lebih baru dan canggih. Ini juga baik ya. Akan tetapi yang lebih tepat itu adalah opsi C. Kenapa? Karena salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh individu adalah kemampuan untuk mengelola perubahan dengan baik ya. Sehingga Anda sebagai seorang anak yang berbakti itu sebaiknya tidak hanya mendukung ibu menuju kepada perubahan, tapi juga terlibat secara langsung dalam upaya tersebut ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pilih opsi A, maka poinnya 1, opsi B 2, opsi C 4 ya, opsi D 3. Lanjut ke soal nomor 8. Anda diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh atasan Anda. Namun di saat yang bersamaan, saudara Anda menghubungi dan meminta tolong
untuk dijemput di bandara. Maka apa yang Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan untuk menjemput saudara, kemudian langsung kembali ke kantor setelah menjemput untuk menyelesaikan tugas. B. Memesankan kendaraan online kepada saudara. C. Meminta saudara untuk menggunakan transportasi online karena tidak bisa menjemputnya. D. Meminta izin untuk keluar sebentar kepada atasan. Baik Bapak Ibu, di sini kita masih dihadapkan dengan dua pekerjaan ya. Satu, kita disuruh menyelesaikan sebuah pekerjaan oleh atasan, namun di saat bersamaan kita juga dihubungi oleh saudara kita untuk menjemputnya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Opsi A, meminta izin kepada atasan untuk menjemput saudara, kemudian langsung kembali ke kantor setelah menjemput untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini kita lewat ya, karena mengabaikan pekerjaan yang diperintah oleh atasan kita. B, memesankan kendaraan online kepada saudara. Nah, ini terkesan kita menolong saudara kita dan tetap mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan kita ya. Kita keep ini. Kemudian yang C, meminta saudara untuk menggunakan transportasi online. Nah, ini saudara kita tadi kan meminta bantuan ya. Jadi terkesan membiarkan kalau seperti ini ya. Ini kita lewat. D, meminta izin untuk keluar sebentar kepada atasan. Apalagi ya juga ini sama. Yang paling tepat jawabannya itu adalah B ya. Kenapa? Karena kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Individu yang memiliki kemampuan tersebut akan dengan mudah melihat masalah secara seksama dan sistematis sehingga mampu memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil ya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih A, poinnya 2, B 4, kalau C itu 3, D 1 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Anda adalah seorang petugas cleaning service yang sedang mengalami kesulitan karena ibu Anda sakit. Suatu hari Anda menemukan dompet yang berisi uang tunai yang sesuai dengan kebutuhan berobat ibu Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Mengembalikan dompet tersebut dan meminta uang ongkos transportasi pengantaran karena Anda sedang kesulitan ekonomi. B. Mengambil sedikit uang dalam dompet tersebut dan meletakkan kembali di tempatnya. C. Menghubungi pemilik dompet sambil bercerita mengenai masalah yang dialami, berharap pemilik dompet memberikannya bantuan. D. Melaporkan kepada atasan setelah mengambil isi dompet tersebut. Baik, kita di sini lagi mengalami kesulitan ya, karena ibu kita sakit. Nah, suatu hari kita menemukan dompet misalnya di sebuah tempat yang kita bersihkan ya. Apa yang harus kita lakukan? A. Mengembalikan dompet tersebut dan meminta uang ongkos transportasi pengantaran karena kita sedang kesulitan ekonomi. Nah, ini baik kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menemukan sebuah dompet walaupun kita lagi sulit keuangan atau perekonomian, ya kita kembalikanlah dompet tersebut. Namun kita meminta ganti ongkos kirimnya aja atau ongkos transportasinya aja ya. Karena kita lagi kesulitan dalam ekonomi ya. Kita keep untuk opsi yang A. Opsi B, mengambil sedikit uang dalam dompet tersebut dan meletakkan kembali ke tempatnya. Ini tidak baik ya Bapak Ibu. Kita lewat. C, menghubungi pemilik dompet sambil bercerita mengenai masalah. Nah, ini baik ya. Cuman berharap. Nah, jangan terlalu berharap pemilik dompet memberikan bantuan ya. Kita lewat ya. Kemudian yang D, melaporkan kepada atasan setelah mengambil isi dompet tersebut. Apalagi ini. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A ya. Dalam soal ini semua jawaban memiliki unsur negatif pada dasarnya. Tapi ketika kita dihadapkan dalam kondisi pilihan jawaban seperti ini, maka Anda tetap harus memilih jawaban yang memiliki kerugian paling sedikit dibandingkan jawaban lain ya. Sehingga pilihan A ini menjadi pilihan yang tepat karena memiliki aspek kejujuran dan tanggung jawab di dalamnya. Sehingga opsi A memiliki poin 4, B poinnya 2, kemudian C 3, D 1 ya. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam suatu tim kerja, setiap anggota berasal dari daerah dan juga budaya yang berbeda. Perasaan saya, A. Tenang, meskipun agak sedikit khawatir karena perbedaan budaya bisa saja memudahkan terjadinya konflik. B. Merasa aman karena perbedaan selalu melahirkan kesempatan untuk belajar.
C. Tidak menjadi diri sendiri agar tidak terjadi konflik karena perbedaan. D. Tetap berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik, untuk soal nomor 10 ya, apa perasaan kita ketika kita di sebuah tim kerja memiliki anggota yang berbeda-beda daerahnya juga budayanya ya. Nah, opsi A di sini tenang meskipun agak sedikit khawatir ya. Ini konotasinya negatif ya, kita lewat. B. Merasa aman karena perbedaan selalu melahirkan kesempatan untuk belajar. Nah, ini bagus ya, positif, kita keep dulu. Kemudian yang C. Tidak menjadi diri sendiri. Nah, ini negatif ya, kita lewat. Kemudian opsi D. Tetap berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini positif ya, cuman lebih tepat itu opsi B ya. Kenapa? Karena berbeda itu merupakan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena kerjasama merupakan salah satu aspek penting dalam menjadi seorang ASN. Sebab salah satu keharusan ASN adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa, sehingga melakukan kerjasama tanpa melihat background budaya dan asal daerah seseorang menjadi sangat penting ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 2, opsi B 4, opsi C 1, opsi D 3 ya. Baik Bapak Ibu, pembahasan prediksi soal seleksi P3K kompetensi manajerial bagian 1 ini ya dicukupkan sampai di sini saja. Nanti kita lanjut ke bagian kedua ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos atau lulus ya P3K tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.